Saudara-saudara, tema firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu The Lord is my shepherd, my good shepherd. Nah, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ya, ada saya tulisan karena sebagai bahasa saya di flyer dan agak-agak di share di Facebook. Saudara boleh berikan juga ya, jangan hanya ditengok-tengok aja. Baik, kita akan membaca kitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai ayat 18. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Tadi malam, semalam sore saya mau menghidupkan laptop, ternyata laptop saya bermasalah. Ada gangguan, jadi tidak ada easy worship. Maka ada berbeda tampilan hari ini. Jadi yang tidak kuat kita bolehlah dibuka di HP-nya dan kita baca ayat firman Tuhan secara responsif. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai 18 dengan judul Pikok Gembala yang Baik. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang rekannya bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upah dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-domba aku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus tunduk juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Sama-sama. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Untuk membaca firman Tuhan, diberkatilah kita yang membaca, mendengar, merenungkan serta melakukan firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Sama-sama kita ucapkan 3, 2, ya. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Oleh kiri kanannya, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Itu tidak ada kiri kanannya, jadi kiri. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saudara-saudara, dari membaca firman Tuhan hari ini, kita akan merenungkan 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bahwa iman kepada Yesus itu adalah iman yang benar. Iman kepada Yesus itu adalah iman yang sejati. Iman kepada Yesus itu adalah iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Iman kepada Yesus bukan iman yang buta. Iman kepada Yesus bukan iman melompat dalam gelap. Tapi iman kepada Yesus adalah iman yang benar. Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-11 bagian A, akulah gembala yang baik. Saudara-saudara, ketika saya mendalami ayat ini, maka ayat ini dengan bunyi aku adalah, dalam bahasa Yunaninya disebut ego eimi. Ego eimi itu berasal dari bahasa Ibrani yang diterjemahkan menjadi ego eimi. Kalau kita membaca nanti di maksud saya Keluaran pasal 3 ayat 14, ketika Musa bertemu dengan Tuhan di Gunung Horeb. Saudara-saudara, waktu itu Musa melihat ada semak yang berapi, tapi semaknya tidak hangus. Maka Musa mendekat dan Tuhan menyatakan namanya di sana dengan aku adalah aku. Saudara-saudara, aku adalah aku di Keluaran pasal 3 ayat 14 sama dengan ego eimi di Yohanes 10 ayat 11. Apa yang bisa kita lihat dari sana Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan?
Ketika Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik, dengan bahasa Yunaninya ego eimi, maka Tuhan Yesus maksud saya sedang mensejajarkan dirinya dengan Yahweh. Dengan kata lain, Yesus sama dengan Yahweh dan Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Dari sinilah nanti akar kekristenan mengenal istilah Tritunggal, bahwa Allah kita Allah yang Esa, ada Bapa, ada Anak, ada Roh. Tiga-tiganya punya kuasa yang sama. Tiga-tiganya punya ciri-ciri yang sama, tapi tiga-tiganya punya peran, punya kepribadian, punya ciri-ciri yang berbeda. Maka dirumuskan oleh bapak-bapak gereja dengan istilah Tritunggal. Kembali ke sini Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika Yesus berkata, ego eimi, maka dia sedang berkata bahwa aku adalah Yahweh yang disembah oleh Musa. Aku adalah Yahweh yang disembah oleh Abraham. Aku adalah Yahweh yang disembah oleh Ishak. Ya, dan bangsa Israel di masa lalu sekarang menyatakan diri menjadi manusia. Saudara-saudara, ketika Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik, maka dia sedang menyatakan bahwa dia adalah Yahweh yang sama, yang dikenal, yang disembah, yang diikuti oleh Musa dan kawan-kawan di perjanjian lama. Maka ketika firman Allah ini sampai kepada kita hari ini, kita sedang diajar untuk merenungkan kembali bahwa iman kepada Yesus itu adalah iman yang benar, karena Yesus adalah Dia yang telah datang menjadi manusia. Dia tidak lain oleh karena hubungan suami istri. Dia lain oleh kuasa Roh Kudus. Maria mengandung dan dia menjadi manusia. Dan dia datang ke dalam dunia ini. Dan ketika orang-orang datang kepadanya, ketika orang-orang mau menerimanya, ketika orang-orang mau mempercayainya, maka imannya kepada Yesus itu adalah iman yang benar. Amin saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saudara, Dia adalah gembala kita karena iman kita kepadanya adalah iman yang benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita merenungkan bagian ini, pembaca pertama Injil Yohanes ini adalah orang-orang Kristen yang teraniaya, orang-orang Kristen yang tertolak, orang-orang Kristen yang tertindas, orang-orang Kristen yang mati martir, orang-orang Kristen yang diusir, orang-orang Kristen yang mulai tertolak di mana-mana. Maka mereka mulai ragu dengan iman mereka, mulai mempertanyakan kepercayaan mereka, mulai mempertanyakan keberagamaan mereka. Maka Yohanes menuliskan bagian ini untuk menjelaskan kepada mereka bahwa jangan tinggalkan imanmu kepada Yesus, tetaplah bertahan dalam imanmu kepada Dia, karena iman kepada Yesus adalah iman yang benar. Saudara-saudara, kadang kita dalam masalah yang kita hadapi, kadang kita dalam persoalan yang kita alami, kadang kita dalam kesulitan-kesulitan, keterbatasan, kekurangan yang kita alami, kita bisa sampai kepada situasi seperti orang-orang pembaca pertama Injil Yohanes ini, mulai mempertanyakan Tuhan dalam hidup kita, mulai meragukan iman kita kepadanya. Saudara-saudara, maka hari ini kita diingatkan, sekalipun dalam masalah, sekalipun dalam persoalan, sekalipun dalam tantangan, dalam keadaan apapun, tetaplah berpegang pada iman kepada Yesus. Karena iman kepada Yesus adalah iman yang benar. Amin saudara. Saudara-saudara, atau mungkin kemewahan, keberhasilan, kesuksesan bisa membuat kita hanya lupa kepada Tuhan. Maka hari ini kita diingatkan, apapun keadaan kita, susah atau senang, gagal atau sukses, kaya atau miskin, dalam keadaan sakit atau dalam keadaan sehat, tetaplah berpegang kepada iman yang benar kepada Tuhan. Karena iman kepadanya adalah iman yang sejati. Saudara, apapun yang membuat kita ragu akhirnya,
apapun yang mempertanyakan keberimanan kita, baca di media sosial, dengar debat di YouTube dan lain sebagainya, bisa tergoncang iman kita, bisa terpengaruh pikiran kita. Maka hari ini suara Tuhan berbicara kepada kita, iman kepada Yesus adalah iman. Ego ini kata Tuhan Yesus. Dia sedang menyatakan bahwa aku adalah Yahweh itu. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, tidak ada alasan untuk kita ragu. Pembaca pertama Injil Yohanes, tidak ada alasan bagi mereka untuk mundur, tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk menyerah, untuk berhenti mengikuti Yesus. Tapi justru iman mereka dikuatkan, ditopang, dikokohkan, sehingga dalam keadaan apapun mereka tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Saudara, adakah beban di pikiranmu hari ini? Adakah beban berat di pundakmu hari ini? Tantangan sedang engkau hadapi, maka tetaplah beriman kepada Tuhan. Lihat dulu kiri kanannya, lihat dulu masalah dia, atau lagi bahagia saja, atau lagi tidak baik-baik saja. Sepertinya baik-baik saja semuanya, wajahnya cerah, sekalipun ini bulannya tengah sudah mulai menipis, tapi tetap iman kepada Tuhan tidak akan pernah goyah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, yang bisa kita renungkan dari bagian firman Allah ini, iman kepada Yesus adalah iman yang menyelamatkan. Saudara-saudara, di ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik itu dalam bahasa Yunaninya disebut hopoimen ho kalos. Kalos itu bisa diterjemahkan baik, bisa diterjemahkan agung, bisa diterjemahkan mulia, bisa diterjemahkan indah, bisa diterjemahkan baik. Jadi Yesus itu adalah gembala yang agung, gembala yang mulia, gembala yang baik, diperbandingkan nanti dengan gembala upahan. Saudara-saudara, gembala yang baik itu adalah yang rela, yang bersedia untuk memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara-saudara, di dunia kuno atau di dunia ketika ayat ini dituliskan, ada jenis gembala yang baik dan ada gembala upahan. Gembala itu dua macam. Ada gembala, dia sekaligus pemilik dombanya. Tapi ada juga gembala, dia bukan pemilik dombanya. Ibarat kita berladang, ada orang berladang, ladangnya sendiri, tapi ada orang berladang, tapi upahan. Nah, saudara-saudara, maka dibandingkan gembala yang adalah pemilik dombanya dengan gembala yang bukan pemilik dombanya. Kalau gembala yang bukan pemilik domba, kalau datang singa, datang beruang, datang serigala, maka dia akan lebih dulu menyelamatkan dirinya. Sama kalau saudara perhatikan nanti orang bekerja, orang yang bekerja di tempatnya sendiri, misalnya dia punya usaha dan dia yang mengerjakannya, akan berbeda motifnya, akan berbeda semangatnya dengan orang yang bekerja dan dia menerima gaji. Kalau gajinya banyak, dia mungkin akan senang bekerja. Tapi kalau gajinya sedikit, dia bisa setengah hati bekerja. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, gembala yang baik, gembala yang mulia, gembala yang agung yang saya katakan tadi. Kenapa dia disebut sebagai gembala yang agung? Karena di sini yaitu dia memberikan nyawanya bagi domba-domba. Saudara, kita akan coba mengingat apa yang Daud katakan di Mazmur pasal 23. Gembala itu akan berjalan di depan. Gembala itu akan melangkah di depan dan diikuti oleh domba-dombanya. Maka ketika Daud mau menghadapi Goliat dan Saul meremehkannya, abang-abangnya meremehkannya, maka apa kata Daud? Hambamu ini sudah terbiasa. Kalau datang singa, maka akan kujambak jambuknya, kurobek mulutnya. Dengan kata lain, itulah gembala yang benar. Kalau datang binatang buas, maka dia akan berdiri di depan. Dia akan lawan, dia akan hadapi predator-predator yang ingin mengancam domba-domba. Dan saudara-saudara,
Gambaran itulah yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menunjukkan siapa Dia. Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu ditunjukkan dengan memberikan nyawanya bagi domba-domba. Saudara-saudara, minggu yang lalu kita mengingat bahwa Yesus Kristus mati di salib untuk menyelamatkan kita. Yesus Kristus tangannya dipaku, mengalir darah, saudara. Kakinya dipaku, mengalir darah. Mahkota duri ditaruh di kepalanya, mengalir darah dari sana. Dia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Dia memberikan nyawanya untuk membayar lunas hutang dosa kita. Dia memberikan nyawanya untuk menjalani hukuman atas dosa-dosa kita. Harusnya kita yang terpaku di salib itu. Harusnya kita yang memikul salib itu. Harusnya kita yang menanggung akibat dari dosa kita. Tapi gembala yang baik itu mengambil peran itu. Gembala yang baik itu mengambil posisi itu. Gembala yang baik itu menyerahkan darahnya, nyawanya untuk membebaskan kita dari jerat maut. Untuk membebaskan kita dari hutang dosa, untuk membebaskan kita dari konsekuensi-konsekuensi akibat dari keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, maka iman kepada gembala yang baik itu adalah iman yang menyelamatkan. Dia yang adalah gembala agung itu, dia yang adalah gembala yang mulia itu, keagungannya, kemuliaannya, kebaikannya dinyatakan dengan menyerahkan nyawanya bagi saya dan bagi Bapak Ibu. Amin, saudara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah gembala yang baik. Dengan kata lain, Yesus Kristus memberikan semua yang terbaik bagi kita. Saudara, untuk membuat orang mati hidup kembali, Yesus tidak perlu naik di salib. Untuk membuat orang buta menjadi kembali, Yesus tidak perlu tergantung di salib. Untuk memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus tidak perlu tergantung di salib. Tapi untuk membebaskan kita dari hutang dosa, untuk melepaskan kita dari jerat maut, Dia harus tergantung di salib. Karena itulah yang terbaik bagi kita. Saudara, kalau dunia ini berpikir yang terbaik adalah ketika mujizat terjadi. Kalau dunia ini berpikir mujizat adalah ketika miskin menjadi kaya. Ketika dunia ini berpikir gagal menjadi berhasil, itu adalah yang terbaik. Tapi dalam perspektifnya gembala yang baik, bukan itu yang terbaik. Yang terbaik adalah pengampunan diberikan bagi kita. Jalan penebusan diberikan bagi kita. Jalan kepada hidup yang kekal disediakan bagi kita. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Maka Dia disebut sebagai gembala yang agung, gembala yang mulia, gembala yang baik, yang memberikan yang terbaik bagi saya dan bagi saudara. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, kalau hutang dosa kita sudah lunas dibayar oleh gembala yang baik itu, maka sebenarnya persoalan kita yang paling penting itu sudah diselesaikan. Matius pasal 3, Matius pasal 6 ayat 33 berkata begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Berarti yang paling utama bagi kita bukan makan, minum, pakaian, sekalipun itu penting, tapi bukan yang terpenting. Yang terpenting, yang terutama, yang paling prioritas Tuhan sudah anugerahkan bagi kita, yaitu ada pengampunan atas dosa-dosa kita. Ada jalan pendamaian bagi kita, dan ada jalan untuk hidup yang kekal, karena sudah dikerjakan oleh gembala kita yang baik. Saudara-saudara, pekerjaan gembala itu, setelah Dia memberikan nyawanya, maka Dia juga yang akan memelihara hidup kita setiap hari. Maka Yesus Kristus, gembala kita yang baik itu, terus menerus memelihara hidup saya dan hidup kita sekalian. Maka minum pakaian kita akan disediakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita kembali ke Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Tuhan adalah gembalaku, takkan gelisah jiwaku. Tuhan adalah gembalaku sebab Dia yang menuntun aku ke air yang tenang. Dia yang menyegarkan jiwaku. Dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Saudara, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab garda dan tongkat sang gembala yang akan menghibur kita. Saudara-saudara, maka iman kepada Yesus adalah iman yang benar. Iman kepada Yesus adalah iman yang menyelamatkan. Karena gembala kita, Dia adalah Yahweh itu sendiri. Gembala kita menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan gembala kita tidak akan meninggalkan kita. Dia menyediakan apa yang kita perlu. Ketika kita menangis, Dia akan datang menghapus air mata. Ketika kita berbeban berat, maka Dia akan ikut memikul beban berat kita. Ketika kita ada dalam lembah kelam, bahkan dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun, gada dan tongkatnya itu yang akan menghibur, menenangkan, membuat kita kuat. Saudara-saudara, mari kita tetap beriman kepada Dia, sebab Dia adalah gembala yang menyelamatkan kita. Itu yang kedua. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara, dari pembacaan firman Allah kita merenungkan bahwa iman kepada Yesus menghasilkan relasi hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara, ayat 14 berbunyi begini, Akulah gembala yang baik dan mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saudara, dulu masih ada mungkin yang kenal Opung Panggabean, orang tuanya Ibu Dewi. Beliau itu tangannya itu dingin untuk memelihara ayam. Pernah katanya ayamnya itu sampai ratusan. Dan setiap ekor ayam itu ada namanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya pelihara ayam masih sekitar 30-40 ekor, nggak ada satupun namanya. Kadang hilang di mana satu lagi, dia biar aja situ. Karena saya tidak terlalu membuat begitu. Tapi Opung itu ceritanya begitu. Jadi ini si burik, ini si merah, ini si hitam, ini si putih. Jadi kalau dipanggil dia, si burik itu yang datang. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, artinya beliau adalah seorang peternak dan betul mengenal setiap ekor peliharaannya. Dan zaman dulu gembala pun begitu. Jadi dia akan beri nama pada pada domba-dombanya. Dan dia tahu kalau ada satu tidak nampak, dia tahu karena dia kenal semua domba-dombanya. Dan domba-dombanya pun mengenal gembalanya. Saudara-saudara, di samping rumah kami kan ada kandang ayam. Jadi kalau saya masuk dengan pakaian yang berbeda, langsung ketakutan, ribut. Tapi kalau saya datang pakai celana potong, pakai kaos, kemudian masuk, tenang aja, bahkan datang sampai kadang kaki saya ini kotor karena dipijai sama ayam-ayam itu. Tapi kalau ibu gembala yang masuk ke sana, ya karena jarang begitu ya, akan ketakutan bahkan menjauh. Kenapa? Karena ternaknya tidak kenal yang masuk. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, berarti ada relasi. Nah, saudara-saudara, gambaran itulah yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Aku mengenal domba-domba dan domba-dombaku mengenal aku. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kenal saudara. Tuhan kenal kita pribadi lepas pribadi. Tidak hanya sekedar tahu nama, tidak hanya sekedar tahu tinggal di mana, tidak hanya sekedar tahu pekerjaan kita apa, tapi yang terdalam dalam hati kita, yang terdalam dalam pikiran kita, yang paling rahasia dalam diri kita ini, Dia tahu. Amin, saudara. Saudara mungkin tidak cerita kepada siapa-siapa apa beban, apa persoalan, apa hasrat kerinduan dan keinginan saudara, tapi gembala kita itu tahu. Amin, saudara-saudara. Dan Dia berkata, domba-dombaku mengenal aku. Dan di sini kadang kita bergumul. Tuhan kenal kita, Tuhan tahu kita, Tuhan mengerti betul siapa kita dan situasi yang kita alami. Pertanyaannya, apakah kita kenal Dia?
Apakah kita betul-betul mau belajar, mau berupaya untuk sungguh-sungguh mengenal Dia yang adalah gembala kita? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus berkata, "Aku mengenal domba-dombaku," ini menunjukkan ada relasi yang sangat dekat, ada keistimewaan orang-orang percaya di hadapan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sudah lebih 10 tahun mengajar di sekolah, dan beberapa tahun ini saya menjadi wali kelas. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang setiap murid itu kan punya keunikan masing-masing. Ada yang agak cuek, ada yang ramah, ada yang super cuek. Pokoknya dia nggak terlalu peduli. Tetapi saudara-saudara, saya semakin menyadari bahwa setiap orang itu, setiap siswa itu perlu dikenali lebih dalam, perlu ditanya, perlu didekati, perlu dibangun relasi dengannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga pengalaman itu mengingatkan saya ketika merenungkan firman Allah ini. Saudara, kalau siswa ketika dia dikenal gurunya dengan baik, maka dia akan senang, dia bangga, dia suka cita. Saudara, bukan guru, bukan wali kelas, bukan kepala sekolah, bukan bupati, bukan yang mengenal kita, tapi Raja di atas segala raja. Ada relasi, ada hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan digambarkan melalui gembala yang baik ini. Dan setiap hari Tuhan ingin dekat dengan kita. Pagi-pagi ditunggunya, kapan anak ini akan datang memujiku dan mendengarkan sabda. Malam-malam ditunggunya juga, apakah anak ini akan meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan kita. Saudara-saudara, kita aja orang tua kadang sangat senang, sukacita rasanya kalau kita bisa ngobrol dengan anak-anak kita. Apalagi Bapak kita di surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka dekatkanlah diri secara terus-menerus kepada Dia, karena Dia sudah membuka relasi itu. Dia sudah memulainya dengan mati di salib, supaya relasi kita dengan Dia itu diperbaiki. Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Salah satu makna dari kehilangan kemuliaan Allah itu adalah hubungan manusia yang rusak dengan Tuhan. Sekarang di atas salib, hubungan itu sudah diperbaiki. Dan dia berkata, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal. Karena itu saudara-saudara, iman kepada Dia adalah iman yang menghasilkan sesuatu yang menghasilkan relasi yang sangat dekat dengan Dia. Saudara, tempat yang paling baik, tempat yang paling spesial untuk menceritakan keluh kesah kita, menyampaikan harapan-harapan kita, menyampaikan impian-impian kita, menyampaikan beban-beban kita, menyampaikan pergumulan-pergumulan kita adalah kepada Dia, gembala kita yang baik. Saudara cerita kepada orang, dia pun punya beban. Saudara cerita kepada orang, mungkin dia akan cerita juga kepada yang lain. Saudara, teman di antara kita ini bisa saja dia ingin menolong, tapi keterbatasan yang dia punya tidak sanggup menolong kita. Tapi ketika kita cerita kepada Tuhan, Dia punya segalanya untuk menolong kita. Karena itu ketika ada beban-beban di hati kita, ada kerinduan-kerinduan di hati kita, ada pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, ceritakan kepada Dia, sebab Dia sudah membuka relasi dengan kita. Jangan di media sosial, jangan di Facebook, jangan di Instagram. Dunia akan melihatnya, akan ada beberapa persepsi. Ada yang akan menghujat, ada yang akan tertawa, ada yang akan menceritakan kepada orang lain. Hanya sedikit, bahkan mungkin sangat sedikit yang akan simpati dengan kita. Saudara-saudara, iman kepada Yesus menghasilkan relasi yang dekat dengan Allah. Dan ini juga yang akan menjadi jaminan bagi kita, kepastian akan keselamatan, akan pemeliharaan Tuhan yang tidak akan pernah berubah bagi kita. Tuhan adalah gembala yang baik. Iman kepada Yesus adalah iman yang benar. Okay? Iman kepada Yesus adalah iman yang menyelamatkan. Iman kepada Yesus
menghasilkan relasi yang dekat dengan Tuhan. Saudara, gembala kita yang baik adalah Dia. Gembala kita yang agung adalah Dia. Gembala kita yang mulia adalah Kristus yang telah menyerahkan nyawanya, membuka relasi bagi kita. Karena itu jangan mundur, tetaplah bertahan dalam iman, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Dia, sehingga hari demi hari hidup kita semakin berubah, semakin diubah oleh firman. Mari tunduk kepalanya dan Tuhan adalah gembala yang firman Tuhan telah diberitakan kepada kita hari ini. Adakah beban pundak? Adakah keraguan di hati? Adakah sesuatu yang membuat hari ini mulai bertanya di mana? Maka firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkan kembali Tuhan adalah gembala. Dia memberikan aku di padang yang berlumpur hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyerahkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi pujian ini, Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembalaku. Iman kepada sang gembala yang adalah iman yang benar. Iman kepada gembala kita itu adalah iman yang menyelamatkan, memelihara, menuntun, memimpin perjalanan kita di padang yang berlumpur hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyerahkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Puji Tuhan, sabda Tuhan, firman Allah yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Engkau gembala kami yang baik. Tuhan, tuntun kami dalam terang firman, bimbing kami dalam tuntunan sabda-Mu, sehingga kami tidak akan pernah meninggalkan, tapi kami mempercayai dan mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau gembala kami yang baik. Terangkan firman-Mu di hati kami, berakar, berbuah, dan menjadikan kami
kami sebagai pelaku-pelaku firman. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.